Kami dari kelas 3A2, saya Wulan Monika sebagai moderator. Perkenalkan, nama saya Diah Nurmala Pitaloka. Di sini saya selaku pembaca materi 1. Perkenalkan, nama saya Della Prianti. Di sini saya akan menyampaikan materi mengenai APBD. Perkenalkan, saya Eka Putri Auliasari. Di sini saya selaku pemateri 3. Sebelumnya, kepada yang terhormat Ibu Eka Henda Sapitri, SE, MACC, AK sebagai dosen pengampu mata kuliah akuntansi sektor publik. Pada kesempatan kali ini, saya dan teman-teman kelompok saya akan menjelaskan hasil analisis dari data APBN, APBD, dan APDS Desa Purwasari, Kabupaten Kerawang, Indonesia. Produk hukum yang mengatur tentang APBN disebut undang-undang, APBD disebut peraturan daerah atau perda, atau bisa melalui peraturan kepala daerah atau perkada. Perkada untuk APBD provinsi disebut peraturan gubernur atau pergub, sedangkan untuk kabupaten atau kota masing-masing dinamakan peraturan bupati atau perbub, dan peraturan wali kota atau Perwako, serta APDS disebut peraturan desa atau perdes. Nah, dari beberapa yang saya sampaikan tadi, pasti teman-teman ingin tahu apa itu APBN, APBD, dan APBDS. Langsung saja, materi pertama akan disampaikan oleh Diah Nurmala. APBN atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara adalah rencana keuangan tahunan pemerintah negara Indonesia yang telah disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat. APBN ini berisi daftar sistematis yang terperinci yang memuat rencana penerimaan dan pengeluaran negara selama 1 tahun anggaran. Bisa diibaratkan sebagai anggaran rumah tangga ataupun anggaran perusahaan yang memiliki dua sisi, yaitu sisi penerimaan dan sisi pengeluaran. APBD adalah anggaran pendapatan dan belanja daerah yang berskala regional di tingkat provinsi, kabupaten, atau kota. APBD merupakan salah satu komponen penting bagi pemerintahan daerah dalam rangka pembiayaan dan penerapan berbagai macam proyek serta program yang direncanakan. APBD disusun untuk membantu pemerintah dalam merencanakan juga mengatur penerimaan dan belanja daerah. Salah satunya anggaran pendapatan belanja daerah berasal dari dana alokasi umum yang bersumber dari dana perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Anggaran pendapatan dan belanja desa atau yang biasa disingkat dengan APBDes adalah dokumen perencanaan keuangan tahunan untuk desa. APBDes mencakup rencana pendapatan dan belanja desa, termasuk alokasi dana untuk berbagai kegiatan dan program pembangunan desa. Dokumen ini disusun oleh pemerintah desa dan disetujui oleh Badan Permusyawaratan Desa. Berikut adalah data APBN tahun 2021. Data APBN 2021 menyatakan bahwa penerimaan pajak pada periode tahun 2016 sampai 2019 sebelum terjadinya COVID, adanya peningkatan kinerja ekonomi, maka penerimaan pajak bertumbuh sekitar 6,4%. Namun, sejak terjadinya dampak pandemi, terjadinya perlambatan aktivitas ekonomi di tahun 2020. Pajak pun menjadi terkontraksi sehingga 9,2%. Dan target utama pada tahun 2021 seiring dengan peningkatan aktivitas ekonomi dan sebagai pendukung pemulihan ekonomi, maka diproyeksikanlah pajak bertumbuh menjadi 2,9%. Jika dilihat dari data APBN 2021, bahwa pemerintah Indonesia meningkatkan penerimaan pajak dari tahun 2020 sebesar 1.404,5 triliun sampai pada tahun 2020 sebesar 1.444,5 triliun. Dan begitu juga belanja negara yang sebelumnya sebesar 2.739,2 triliun di tahun 2020 dan pada tahun 2021 meningkat sebesar 2.750 triliun. Pemerintah meningkatkan pengeluaran seiring dengan penambahan pendapatan meskipun laju inflasi terus menurun dan stabil. Belanja negara ini lebih besar dari pendapatan yang diterima sehingga negara membuat kebijakan pembiayaan dari negeri maupun
maupun di luar negeri. Dari tabel dapat kita lihat belanja negara terus meningkat dari tahun ke tahun, diikuti dengan penerimaan pendapatan negara yang juga meningkat. Hal ini dapat kita lihat bahwa belanja negara lebih besar dibandingkan dengan pendapatan yang kita terima. Namun defisit anggaran menurun dari tahun ke tahun. Hal ini menandakan bahwa pemerintah terus tetap mengurangi terjadinya defisit anggaran. Pengelolaan anggaran pemerintah berada pada posisi defisit primer, di mana pemerintah dalam keadaan defisitnya melakukan pembiayaan anggaran untuk mengimbangi pengeluaran pemerintah. Berikut laporan realisasi anggaran belanja Kabupaten Karawang tahun 2021 sampai 2023. Tahun 2021 target yaitu 16.468.205.826. Sedangkan yang terrealisasi yaitu 15.186.270.930 dengan total persen 92,2%. Sedangkan pada tahun 2022 targetnya yaitu 19.564.894.650. Namun yang terrealisasi 17.160.264.943 dengan persen 87,7%. Pada tahun 2023 targetnya yaitu 22.582.306.300. Namun yang terrealisasi yaitu 19.104.137.060. Berarti yang didapatkan yaitu 84,6%. Berdasarkan tabel di atas, dapat disimpulkan bahwa laporan realisasi anggaran belanja tahun 2021 hingga 2023 belum mencapai target realisasi dikarenakan yang pertama, capaian perencanaan pembangunan daerah belum secara penuh bisa mengeksplorasi potensi serta sumber daya daerah. Yang kedua, pembuatan rencana pembangunan masih banyak diberi dampak oleh kepentingan terkhusus yang tidak berdoman pada dokumen perencanaan jangka menengah ataupun panjang. Yang ketiga, kurangnya koordinasi dalam perencanaan pembangunan lintas sektor daerah. Yang keempat, penilaian dan pengendalian perencanaan pembangunan belum dilakukan dan dipantau secara memadai untuk meningkatkan pelaksanaan proyek pembangunan. Saat ini, setiap desa yang berada di Kabupaten Karawang memiliki hak untuk memperoleh ekonomi desa, termasuk Desa Purwasari. Pembangunan infrastruktur di Desa Purwasari belum mencapai tingkat yang maksimal, dikarenakan anggaran desa ini pengalokasiannya dialokasikan kepada bantuan langsung tunai, maka secara otomatis dalam pelaksanaan pembangunan infrastruktur desa tidak tercover oleh anggaran desa. APBDes berperan penting dalam mencatat sumber daya keuangan desa tersebut. Berikut merupakan rincian anggaran pendapatan dan belanja desa di Desa Purwasari dari tahun 2021 sampai dengan tahun 2023. Berdasarkan tabel tersebut, anggaran dana yang tertera dalam anggaran pendapatan dan belanja desa tahun 2021 hanya sebatas cukup, berbeda dengan tahun 2022, yang dimana anggaran pendapatan dan belanja desa lebih besar daripada tahun 2021. Lalu, pada tahun 2023, anggaran pendapatan dan belanja desa lebih besar dibandingkan dengan tahun sebelumnya, yaitu tahun 2021 dan 2022. Hal ini bisa dilihat dari jumlah pendapatan yang berasal dari berbagai sumber keuangan desa. Pada tahun 2022, pendapatan desa bertambah dari pendapatan lain-lain, yaitu bersumber dari hasil aset desa dan hibah dan sumbangan dari pihak ketiga. Adapun kesimpulan dari materi yang kami sampaikan yaitu APBN adalah anggaran pendapatan dan belanja negara yang berskala nasional. APBN menjadi salah satu dasar untuk melaksanakan pendapatan dan belanja negara di tahun ini. APBD adalah anggaran pendapatan dan belanja daerah yang berskala regional di tingkat provinsi, kabupaten, atau kota. APBD menjadi salah satu komponen paling penting bagi pemerintah daerah dalam rangka pembiayaan dan penerapan berbagai macam proyek serta program yang direncanakan. APBD adalah peraturan desa yang membuat sumber-sumber penerima
dana dan alokasi pengeluaran desa dalam 1 tahun. APBDes yaitu mengkoordinasikan aktivitas belanja pemerintah desa dan memberikan landasan bagi upaya perolehan pendapatan dan pembiayaan. Baik, sekian penyemaparan materi dari kelompok kami. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.